Perkenalkan, nama saya Dian Sri Rahayu, NIM 1805510063 dari Universitas di Kubang, Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Saya di sini akan menganalisis sebuah data dari PT Telkom Indonesia guna untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ekonomika Manajerial. Oke, langsung saja ke pembahasannya, yaitu analisis data dari PT Telkom Indonesia. Telkom Indonesia adalah penyelenggaraan layanan telekomunikasi dan informasi yang didirikan oleh kolonial Belanda pada tahun 1842, yang hingga saat ini Telkom merupakan satu-satunya perusahaan telekomunikasi yang dikelola secara langsung oleh BUMN. Telkom juga memiliki kegiatan usaha yang paling utama, yaitu merencanakan, mengembangkan, menyediakan, dan meningkatkan layanan telekomunikasi dan informasi dalam arti yang seluas-luasnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah usaha yang dilakukan oleh PT Telkom, adapun perusahaan yang bekerja sama dengan Telkom Indonesia seperti PT Telekomunikasi Seluler, PT Multimedia Nusantara, PT Telekomunikasi Informasi Internasional, dan PT Informedia Nusantara. Kemudian adapun strategi objektif pada PT Telkom memiliki 3 strategis, 1. Directional strategis, 2. Portfolio strategis, 3. Parenting strategis. Jadi untuk penjelasan dari 3 strategis tersebut adalah 1. Direction strategis. Di tengah perubahan lingkungan industri yang sangat menantang, Telkom Group yakin bahwa kapitalisasi pasar akan tumbuh secara signifikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan nilai lebih kepada pelanggan melalui inovasi produk dan layanan, mendorong sinergi, serta membangun ekosistem digital yang kuat baik di pasar domestik atau internasional. Kemudian yang kedua ada portofolio strategis. Telkom Group berfokus pada digital teams melalui menyediakan layanan yang nyaman dan konvergen sehingga memberikan nilai yang tinggi kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga ada parenting strategis. Untuk membangun pertumbuhan bisnis secara efektif, Telkom Group menerapkan pendekatan sinergik kontrol untuk menyelaraskan unit bisnis, unit fungsional, dan anak perusahaan agar berjalan secara terarah, bersinergi, dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Setelah itu ekspansi. Mengapa PT Telekomunikasi melakukan ekspansi pasar? Karena pertama, untuk persoalan investasi, PT Telkom memang menegaskan tidak melakukan investasi, melainkan menjadi Mobile Virtual Network Operator atau mensejajarkan diri dengan operator setempat. Yang kedua, untuk persoalan jaringan, tentu ini juga masih menjadi PR PT Telkom, sebab jaringan PT Telkom di negeri orang juga belum besar. Kesimpulan dari analisis data dari saya yaitu strategi Telkom yang diusulkan memiliki 2 bagian. Pertama, meluncurkan produk inovator berkualitas ekspor yang belum dimiliki oleh produsen lain. Strategi kedua, meningkatkan global presence dari Telkom di dunia, terutama di Asia Tenggara, dengan cara melakukan ekspansi ke negara-negara di mana kemampuan dan know-how Telkom menjadi competitive advantage di negara lain.
Oke, sekian dari saya tentang analisis data dari PT Telkom. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.